Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya cintai anak-anak santri kelas 11 MAK. Pada kesempatan kali ini Ustadz Subhan Hidayat akan bersama-sama kalian mengkaji kitab Al-Husnul Hamidiyah, yaitu pada bab mengenai hukum-hukum akal, hukum wajib, hukum istihalah dan jawaz. Kalian silahkan mempersiapkan diri, bawa alat tulis, bawa buku catatan. Kalau kitabnya ada, diambil kitabnya. Nanti apa-apa yang Ustadz bacakan, barangkali ada yang tidak tahu artinya, silahkan dicatat. Nanti di akhir akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Saya mulai pada halaman 10 di pembahasan yang keempat. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahsur Rabi'u fi ahkamil akli as-salasa. Pembahasan yang keempat mengenai hukum-hukum akal yang ada 3. Wahia al-wujub, yaitu wajib, wal istihalatu dan istihalah, wal jawazu dan jawaz. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, lamma kanal imanu billahi ta'ala, ketika beriman kepada Allah Ta'ala, alama sayati, sebagaimana yang nanti dijelaskan, huwa, yaitu ma'rifatu ma yajibu lillahi ta'ala, mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yastahilu alaihi, dan apa-apa yang mustahil atas Allah Ta'ala, wa ma yajuzu, dan apa-apa yang boleh fi haqqihi subhanahu wa ta'ala, dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan demikian juga al-imanu, beriman, bi baqiyati ma yajibul imanu bihi, terhadap seluruh apa-apa yang wajib diimani, min nahwir rusuli, yaitu seperti beriman kepada Rasul, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, lazima, maka mesti, maka harus, an-nubayyina, untuk kami jelaskan, maknal wujubi, apa itu artinya wujub, wal istihalati, dan istihalah, wal jawazi, dan jawaz al-akliyat, yang merupakan hukum-hukum akal. Allati, yang inhasorot, terbatas, biha, dengan 3 itu, ahkamul akli, hukum-hukum akal. Walaysa lahu hukmun siwaha, dan tidak ada hukum selain yang 3 itu. Intinya adalah bahwa kita dalam mempelajari ilmu tauhid mesti mengetahui 3 hukum akal, yaitu wujub, istihalah, dan jawaz. Ammal wujubu al-akli, adapun wajib akli, fahuwa, maka ia adalah adamu qabulil intifa, tidak menerima tiada. Tidak menerima tiada, artinya mesti ada. Wasyai'u alladzi la yaqbalul intifa, dan sesuatu yang tidak menerima intifa, tidak menerima tiada, yuqalu lahul wajib al-akli, disebut wajib akli. Jadi wujub itu tidak menerima tiada, dan sesuatu yang tidak menerima tiada disebutnya wajib akli. Jadi perkara ini wajib akli, perkara ini wajib akli, perkara ini wajib akli. Ya. Misaluhu, contohnya, kaunul wahidi nisful isnain, adanya 1 itu adalah setengah dari 2, atau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah wajib akli. Kenapa? Karena mesti begitu. 1 tambah 1 mesti 2. Tidak terbayangkan, tidak bisa kita bayangkan 1 tambah 1 menjadi 5 misalnya. Maka ini disebut hukum akli, wujub al-akli. Wa wujudul alam, wa wujudu khaliqil alam, dan adanya pencipta alam ini juga sesuatu yang wajib secara akal atau wajib akli. Fa kaunul wahidi nisful isnaini, maka adanya 1
adalah setengah dari 2, itu wajibun akli, disebut wajib akli. Wa wujudu khaliqil alam, dan adanya pencipta alam itu juga wajibun akli, wajib menurut akli. La yakbalanil intifa'a, tidak menerima tiada, wal adama, dan tidak ada. Adam sama intifa sama artinya. Lakinnal awwala, akan tetapi yang pertama, yaitu 1 tambah 1 2, itu disebut wajibun akli badihi, disebut wajib akli badihi. Badihi itu artinya jelas, gamblang. La yahtaju ila dalilin, yang tidak memerlukan dalil, yang tidak memerlukan dalil. 1 tambah 1 2, itu udah gamblang, jelas. Wasani, dan yang kedua wajibun akliyun nadhari, disebut wajib akli nadhari. Nadhari itu artinya perlu penalaran, perlu perenungan, perlu pemikiran. Yahtaju ila dalilin, memerlukan dalil, bahwa mesti ada pencipta dalam alam ini. Tidak terbayangkan kalau pencipta alam ini nggak ada. Nah, untuk mencapai kepada kesimpulan seperti itu, kamu perlu merenung, perlu mencari dalil, perlu mencari petunjuk. Nah, itu yang disebut wajib akli nadhari. Kemudian sekarang yang kedua, wa amal istihalatu, adapun istihalah, fahiya adamu qabulis subut, artinya tidak menerima ada, jadi harus tiada. Wa syai'u alladzi la yaqbalus subut, dan sesuatu yang tidak menerima ada disebut al-mustahil al-akli, mustahil akli. Wa yusamma muhalan, dan disebut juga muhal aidon, juga disebut muhal juga. Misaluhu, contohnya, kaunus salasati nisful asyroh, adanya 3 itu setengah dari 10. Nah, itu mesti tidak ada, mesti tidak begitu, ya. Wa wujudu syarikin li khaliqil alam, dan adanya sekutu bagi si pencipta alam. Nah, ini juga muhal, mustahil menurut akli, maka disebut mustahil akli. Fa kaunus salasati nisful asyroh, maka adanya 10, 3 separuh dari 10 itu mustahil akli. Wa wujudu syarikin li khaliqil alam, dan adanya sekutu bagi pencipta alam itu juga mustahil. Wa muhalun akli, mustahil dan muhal menurut akal. Lakinnal awwala atau lakinil awwalu mustahilun akliyun, hanya saja yang pertama disebut mustahil akli badihi, ya, jelas, gamblang. La yahtaju ila dalilin, yang tidak memerlukan dalil. Wasani, dan yang kedua itu mustahilun akliyun nadhari, mustahil akli nadhari. Yahtaju ila dalilin, yang memerlukan dalil. Karena untuk mencapai kesimpulan bahwa tidak mungkin ada sekutu dalam alam ini, dalam bagi pencipta alam, itu memerlukan perenungan, pemikiran, dan dalil-dalil, ya. Kalau ada sekutu bagi alam, bagi pencipta alam, sementara si sekutu tadi itu maha kuasa, dan si pencipta alamnya juga maha kuasa, yang masing-masing tidak mungkin saling membatasi, tidak mungkin saling mengalah, maka alam ini tidak akan wujud. Karena yang satu, pencipta yang satu berkehendak A, pencipta yang satu berkehendak B. Misalnya pencipta yang satu ingin alam ini bunder, yang satu pengen alam ini kotak, maka tidak mungkin satu sama lain saling mengalah, karena dua-duanya itu maha kuasa. Ciri-ciri maha kuasa itu tidak tunduk kepada kekuasaan yang lain. Maka kalau keadaannya seperti itu, maka yang ada akan saling menghancurkan. Si pencipta A menghancurkan kepada ciptaan yang B, si pencipta B juga menghancurkan ciptaannya si A, maka alam ini tidak akan wujud. Jadi wujudnya alam ini pertanda pencipta alam ini adalah satu, tidak ada sekutu. Nah, kira-kira seperti itu contoh perenungan dan pendalilan dalam istihalah atau mustahil akli tadi. Sekarang yang ketiga dan terakhir, wa amal jawazu, adapun yang disebut jawaz artinya boleh, fahuwa qabulus subuti wal intifa, yaitu menerima ada dan menerima tiada. Wasyai, dan sesuatu, alladzi yaqbalus subut, yang menerima ada, wal intifa dan tiada, yuqalu lahul jaiz akli, disebut jaiz akli.
Misaluhu safaru Zaidin, perginya Zaid. Zaid pergi boleh, enggak pergi juga boleh. Itu namanya qabulus subut wal intifa. Au qalbul hajari zahaban, atau berubahnya batu menjadi emas bi kudratillah dengan kehendak Allah. Ini juga boleh, sesuatu yang bisa. Berubahnya tongkat menjadi ular itu sesuatu yang sudah pernah ada. Berarti itu termasuk jawaz, boleh ada, boleh tidak ada dengan izin Allah. Fasafaru Zaidin jaizun akli, maka perginya Zaid itu jaiz akli, boleh menurut akal. Wa qalbul hajari zahaban bi kudratillah, dan berubahnya batu menjadi emas dengan izin Allah itu juga jaiz akli, boleh. Lakinil awwalu atau lakinnal awwala, akan tetapi yang pertama jaizun akliyun badihi, disebut jaiz akli badihi, jelas gamblang, nggak perlu mikir. Zaid pergi boleh, Zaid nggak pergi juga boleh. Nah, itu namanya gamblang, nggak perlu difikirkan lagi. La yahtaju ila dalil, yang tidak perlu kepada dalil. Halaman berikutnya, wa yusamma adiyan, disebut juga adi. Adi itu biasa berlaku. Adi itu sudah sehari-hari berlaku seperti itu. Bimakna, dengan makna annahu yahsulu wuku'uhu, bahwa terjadinya itu fil adati, dalam kebiasaan, wala tastaghribuhul ukul, dan tidak dianggap aneh oleh akal. Wasani, yang kedua adalah jaizun akliyun ghairu badihi, jaiz akli tapi ghairu badihi, tidak gamblang, tidak jelas. Yahtaju subutu jawazihi ila dalilin, yang kebolehannya itu memerlukan dalil. Wa yusamma ghairu adi, disebutnya juga ghairu adi, tidak biasa, atau khariqul adah juga bisa. Khariqul adah itu istimewa, extraordinary, ajaib, ya, sesuatu yang di luar akal. Bimakna annahu yanduru wuku'uhu, dalam arti hal itu jarang terjadi, fil adati, dalam kebiasaan. Au annahu lam yaqo qattu, atau hal itu belum terjadi sama sekali tapi ada peluang untuk terjadi. Walidzalika tastaghribuhul ukul fi badiil amri, karena itu biasanya dianggap aneh oleh akal, fi badiil amri, pada permulaan kejadiannya. Walakin, akan tetapi, idza buhisa anhu bid dalil, ketika dicari dengan dalil, wujida annahu jaizul wuku, ditemukanlah kesimpulan bahwa hal itu bisa terjadi, ya. Walaisa mustahilal wujud, dan tidaklah mustahil wujudnya. Wa misluhu, dan contoh yang lain adalah ingkilabul asa su'banan, berubahnya tongkat menjadi ular. Wan filakul bahri, dan terbelahnya lautan. Wa adamu harkin nari li jasadil insan, dan tidak membakarnya api kepada jasad manusia. Wa nutkul hayawanil a'jami, dan hewan-hewan ajam bisa berbicara. Ajam itu ya hewan yang nggak bisa bicara. Wa amsalu dzalika, dan lain-lain. Fa inna hadhil asya'a, sesungguhnya perkara-perkara ini, wa in kana wuqu'uha ghairu adi, meskipun terjadinya itu ghairu adi, tidak biasa, lakin, akan tetapi, idza buhisa an habit dalil, apabila dibahas dengan dalil, wujida annaha jaizatun, ditemukanlah bahwa itu boleh terjadi. Wa dakhilatun tahta tasarrufi qudrati mujidil alam, dan termasuk di dalam kewenangan kehendak kekuasaan sang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembacaan kitab. Sekarang kita lihat apa sih kesimpulan dari pembahasan ini. Kesimpulannya adalah bahwa hukum akal ini ada 3, yaitu wujub akli, istihalah al-akliyah, dan jawaz akli. Kemudian wujub dan istihalah dibagi lagi menjadi badihi dan nadhori. Badihi itu gamblang, jelas. Nadhori itu masih perlu penalaran. Sedangkan jawaz dibagi 2, yaitu adi dan ghairu adi atau khariqul adah, sebagaimana akan dijelaskan. Kemudian wujub akli adalah adamu qabulil intifa, tidak menerima tiada. Maksudnya ia mesti ada seperti itu, tidak bisa tidak.
sesuatu yang tidak menerima